Hai, selamat datang di channel aku Mila Nabila 99. Teman-teman, tadi tuh aku udah bikin konten. Yang pertama, untuk mengetahui ya pikiran kedepannya, rencana kedepannya di pikiran seseorang yang PDKT sama kamu tuh apa. Yang kedua, rencana di pikirannya si pacar kamu kedepannya bersama kamu tuh apa. Nah, aku udah bikin 2 konten. Jadi silahkan kalian cek ya. Nah, di konten kali ini yang ketiga, aku pengen tahu kabar si mantan. Oh ya, sedikit aku cerita ya buat mantan ya. Kak, kenapa sih di readingan kakak selalu ada orang ketiga? Karena aku baca kartu emang apa adanya. Ada reader tarot yang nggak mau cerita apa adanya gitu loh ya. Karena aku apa adanya. Oke, sekarang aku nggak mau cerita apa adanya ya. Aku mau, kalau semisal ada orang ketiga, aku rahasiakan aja di sini, oke? Jadi gini, teman-teman, aku kasih tahu contoh aja pengalaman aku ya, sedikit bercerita aku di sini. Pernah aku sebelum menikah dulu tuh aku pernah mengalami kayak adanya ketidakpastian ya. Aku pernah pacaran tuh selama 7 tahun dulu ya. Namanya Daniel Fabianski Asgaf. Silahkan kamu cari search nama itu, dia mantan aku. Kalau kamu nggak percaya, tanya aja sama dia, berapa tahun kamu pacaran sama Kak Nabila? 7 tahun aku pacaran sama dia. Tanya sama dia kenapa ya. Kalau kamu tanya kenapa kok sampai nggak ke pernikahan, ya jangan segitu gitu ya. Tanya aja kalau nggak percaya, berapa tahun sih pacarannya? 7 tahun. Udah, stop, nggak perlu ke dalamnya lagi, ke intinya lagi. Intinya aku pernah pacaran sama dia tuh 7 tahun. Nggak cuma aku ya, nggak cuma orang tua aku yang bertanya-tanya, nggak cuma keluarga aku, saudara aku, teman-teman aku pada tanya, kamu udah nikah nih sama Fabian gitu belum? Kamu tuh pacaran atau kredit mobil? Aku sampai digitu kan loh sama teman-teman aku, saking lamanya, kayak nggak masuk akal. Wah, kayaknya ini ada nggak beres nih. Semua teman-teman aku berkata ini ada nggak beres. Salah satu ya, seandainya memang ini nggak beres ya, aku bukan menfitnah mantan aku di sini. Seandainya mantan aku tuh ada selingkuhan ya, misalnya selingkuhnya mantan aku namanya Elisa misalnya, kemudian si Elisa tuh tanya sama reader tarot, gimana nih percintaan aku sama si Fabian nih gitu ya. Wah, kamu nih ada orang ketiga nih gitu. Ternyata aku yang dianggap orang ketiga di sini, padahal lebih dulu aku pacarannya sama si dia, justru sebenarnya dia yang orang ketiga gitu loh ya. Ya, sedangkan aku pacaran sama Fabian selama 7 tahun. Jadi seandainya si Elisa itu bertanya sama reader tarot selama 7 tahun setiap hari, pasti jawabannya reader tarot akan bilang ada orang ketiga, ada orang ketiga, ada orang ketiga. Mesti kayak gitu selama 7 tahun. Karena teman-teman gak mungkin pacaran itu hanya hitungan 1 minggu udah putus. Jadi wajar di sini aku tuh setiap hari update-nya ya. Kok mesti kak tiap hari tuh mantan aku ada orang ketiga, kok mesti kayak gitu sih? Nah, emang pacaran itu kamu dalam 2 hari udah putus? Gini deh, kembalikan pada diri kamu sendiri. Kamu kalau pacaran emang seminggu putus gitu? Emang kamu kalau pacaran 2 hari putus gitu? Nggak mungkin lah, karena aku update nya setiap hari. Jadi ya kayak gitu-gitu aja ceritanya, nggak mungkin jauh beda gitu loh. Terkecuali kamu update nya satu tahun lagi, mungkin udah putus mereka, udah beda cerita lagi gitu loh. Aku aja sampai 7 tahun loh pengalaman, sumpah demi Allah nih ya, aku orang muslim ya, aku berani bersumpah 7 tahun loh, bayangin aja 7 tahun. Seandainya si Elisa tuh bertanya kepada reader tarot, pasti akan berkata reader tarot selama setiap hari selama 7 tahun, ada orang ketiga, ada orang ketiga, ada orang ketiga, pasti kayak gitu. Yang namanya pacarnya nggak mungkin lah kan 2 hari putus. Nah, seandainya aku tiap hari masih ada orang ketiga di readingan aku, ya wajar, karena nggak bakal jauh beda dari readingan sebelumnya, karena aku tiap hari di sini. Kecuali kamu tahun depan update aku gitu loh, update readingan aku di sini, oke? Dan kembali lagi teman-teman, ini tuh udah zaman teknologi ya. Sekarang tuh sudah banyak aplikasi-aplikasi kenalan di dunia maya. Sekarang orang yang berumah tangga aja, jangan pacaran, level rumah tangga aja, suaminya entah istrinya masih aja main media sosial. Nah, itu ada orang ketiga. Makanya sekarang itu gampang ada orang ketiga karena sudah ada media sosial gitu. Oke, gini aja. Itu ya teman-teman, kenapa sih di readingan sebelah itu kok beda ya, kok baik-baik aja, nggak ada orang ketiga? Karena dia nggak baca apa adanya, sedangkan aku baca kartu tuh apa adanya. Kamu tanyakan aja sama mereka yang sudah pernah menjadi klien aku. Ya aku bilang duluan, aku tuh ya kalau baca kartu apa adanya, jadi kamu harus siap apa yang terjadi. Aku ngomong kayak gitu. Sekarang gini aja, kalau di versi YouTube aku nggak mau ngomong kalau ada orang ketiga. Jadi aku akan jujur ada orang ketiga atau enggak ketika di mereka yang personal reading. Aku akan apa adanya di sana, dan aku berkali-kali ngelihatnya gitu. Nah, kalau di sini aku tidak akan ngomong kalau ada orang ketiga ya, karena aku selalu digitukan sama netizen.
karena akibat aku membaca kartu apa adanya gitu. Sedangkan itu yang pertama ya, itu alasan pertama. Alasan yang kedua, karena aku tiap hari update-nya, jadi ceritanya nggak jauh beda dari kemarin gitu. Nggak mungkin kamu tuh pacaran 2 hari putus, kan nggak mungkin toh. Nah gitu loh ya. Oke, sekarang kembali lagi. Kali ini aku mau ngebahas kabar mantan kamu ya. Bagaimana kabar mantan kamu? Jadi aku update kabar mantan kamu di sini di hari ini. Hari ini tuh hari Sabtu ya. Hari Sabtu 20. Sorry, aku habis makan ini teman-teman, habis makan kuaci. Jadi maklum ya, aku keselak gitu, rada-rada batuk. Jadi bagaimana sih kabar mantan kamu? Di hari ini, hari Sabtu 20 Juni 2020, bagaimana kabar mantan kamu ya? Teman-teman, aku akan ambil 3 kartu di sini sebagai pilihan buat kamu pilih ya, untuk mengetahui kabar mantan kamu di hari ini. Oke, cukup. Aku akan ambil 3 kartu. Teman-teman bayangin wajah mantan kamu, kemudian sebutkan nama mantan kamu di hati kalian, kemudian pilih sesuai intuisi kalian ya. Ini kartu-kartunya. Aku kasih waktu 5 detik untuk memilih. Kalau kalian bingung silakan di pause ya teman-teman. Dari sekarang 1, 2, 3, 4, 5. Oke, langsung aja dari angka 4. Dari angka 4 atau kartu rumah di sini ya. Ada kartu Seven of Pentacles di sini. Ini ada Five of Pentacles. Ini ada Three of Pentacles. Ini ada Eight of Cups. Itu di bottom of the deck-nya ya, ada Seven of Pentacles menunggu di sini. Ada yang dia tunggu saat ini, teman-teman. Baik dalam hal asmara, dalam konteks asmara maupun dalam konteks finansial, karir, keuangan, ini ada hal yang dia tunggu. Jadi ada sesuatu yang masih belum terjawab ya, masih ada sesuatu yang belum dia implementasikan gitulah ya. Ini masih menunggu waktu yang tepat untuk dia implementasikan kayak gitu di sini. Dan aku melihatnya secara finansial dia lagi nggak baik banget ya di hari ini. Five of Pentacles itu keterpurukan secara finansial, dia lagi kesusahan di hari ini ya. Bisa jadi teman-teman kesusahan itu udah dari kemarin-kemarinnya, bisa jadi kejadian itu udah dari bulan lalu, bisa jadi dari 2 bulan lalu, 3 bulan lalu bisa. Cuma sampai sekarang gitu loh ya, sampai sekarang tuh ketarik di energi ini, di kartu ini, di tebar ini gitu loh mas. Dia masih belum baik secara finansial, masih belum normal gitu ya. Terus ini ada Three of Pentacles, ini cukup ada masalah dalam pekerjaannya. Aku rasa kalau misal dia berbisnis, dia ada usaha, ada aja orang yang berniat nggak baik sama dia ya. Ada seseorang yang misal dia berbisnis nih ya, misal dia berbisnis kopi contohnya. Kenapa sih Kak Nabila selalu mencontohkan kopi? Karena aku sendiri berbisnis kopi gitu loh ya di sini. Contoh nih, misalnya dia berbisnis kopi, ada aja perusahaan lain yang pengen menyaingi dia. Seandainya dia menguasai pasar, nah ada perusahaan lain yang menyaingi dia, yang ingin menguasai pasar gitu dan mengalahkan dia gitu loh, mengubah posisi dia gitu ya, gitu ya. Ini Eight of Cup, jadi masih ada seseorang yang berniat nggak baik ya, ingin menjatuhkan atau gimana gitu, ingin mengalahkan, pokoknya ada pesaing lain gitu ya, yang ingin yang masih mencari cara, tapi kurasa saat di hari ini terimplementasikan caranya ya. Ada cara yang sudah ada tindakan nyata untuk membuat gimana mantan kamu itu kalah gitu ya. Ini ada pesaing dalam pekerjaan di sini ya, ada pesaing dalam pekerjaan. Dan ini mantan kamu di sini masih menunggu, mencari cara juga untuk
dalam pekerjaan dia mencari cara untuk melancarkan pekerjaannya kayak gitulah, entah gimana. Kalau semisal contohnya nih, kalau semisal dia bergerak di bidang makanan ya seperti kopi yang aku bilang tadi, yang tadinya dia itu misal dia hanya dalam bentuk kopi kemas. Nah, di hari ini dia berpikir gimana ya kalau seandainya aku buka kafe-kafe ini di berbagai kota gitu loh. Itu contoh aja di sini. Contohnya kayak gitu. Itu maksudnya Seven of Pentacles. Jadi dia masih berpikir, menunggu gimana ya gitu. Dan secara finansial lagi nggak bagus di sini ya. Gitu. Terus kalau secara asmara, aku melihatnya juga ada sesuatu yang belum yang ingin diambil keputusan tapi masih belum. Ini masih menelaah, masih mengkaji ulang, masih menunggu waktu yang tepat untuk mengambil sebuah keputusan di sini. Oke. Aku di sana melihatnya. Dan aku melihatnya kalau yang pacaran di sini ya, yang pacaran itu ada aja orang yang ingin membuktikan bahwa tuh dia lebih baik dari pasangannya saat ini gitu loh. Kalau semisal mantan kamu tuh udah punya pacar nih ceritanya, nah itu ada seseorang lagi yang lihat bersaing menyaingi mantan kamu untuk ngebuktikan sama pasangan mantan kamu bahwa dia yang terbaik gitu loh, bahwa dia yang lebih baik daripada mantan kamu gitu di sini. Nah, ada hal seperti itu di sini. Tapi dari semuanya secara keseluruhan di hari ini tuh baik-baik aja ya. Hubungan mantan kamu dengan pasangannya baik-baik aja. Tapi jadi orang yang niat menyaingi mantan kamu itu nggak terlalu yang gimana-gimana gitu loh. Enggak. Hanya ada gitu, ada aja tapi belum dikatakan masih dia berhasil merebut pasangannya mantan kamu gitu loh di sini. Tapi ada niatan-niatan gitu ya. Kurasa sudah mulai, contoh misalnya kayak mulai udah chatting mantan kamu gitu loh ya, hey say hey hello gitu loh, misal di WhatsApp gitu, di pasangan mantan kamu gitu, kenalan dong bla bla bla, mana nih gitu, anak mana nih bla 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 gitu, misalnya di media sosial atau gimana kayak gitu aja. Jadi nggak terlalu yang gimana masalahnya, jadi baik-baik aja hubungan mereka secara asmara, konteks asmara baik-baik aja di sini ya. Cuma di sini yang agak bermasalah itu dalam konteks finansialnya itu lagi terpuruk banget ya, lagi susah nih finansialnya. Dan adanya pesaing ya dalam yang aku bilang tadi. Kalau dia berbisnis ya gitu, kalau dia di perkantoran, di perusahaan, dia ada rekan kerja yang ingin menjatuhkan dia gitu di sini, dan dia merasakan hal itu gitu. Oke. Dan dia mencari cara gimana rencana rekan kerja tersebut yang ingin menjatuhkan dia tidak berhasil menjatuhkan mantan kamu gitu loh dalam dunia karirnya gitu teman-teman ya. Kurasa sudah aku jelaskan semuanya di sini ya. Di sini kamu dealing dengan, ini ada Cups, ini ada Pentacles, ini Pentacles, ini Pentacles. Jadi kamu dealing dengan Capricorn, Virgo, Taurus, Cancer, Scorpio, Pisces ya teman-teman. Dan ini tidak ada energi yang paling kuat, semuanya sama. Oke. Selanjutnya buat kamu yang pilih kartu nomor 15 atau kartu beruang atau bir di sini. Teman-teman, buat kamu yang ingin personal reading sama aku, silahkan DM aku di Instagram aku @milanabila99, atau kamu bisa langsung WhatsApp aku di nomor 0831 0780 5867. Dan aku kasih tahu kalau kamu daftar hari ini, kamu akan aku reading hari Senin ya, karena aku hari Minggu libur teman-teman ya. Kalau kamu ingin di reading hari ini, berarti kamu kemarinnya udah daftar sama aku. Jadi sehari sebelum di reading tuh udah didaftar gitu. Cuman kecuali kamu daftar hari ini atau hari Sabtu, nah aku baru bisa nge-reading hari Seninnya, karena setiap hari Minggu aku libur. Aku pengen break dulu, pengen ada me time ya buat aku dan keluarga gitu. Jadi aku pengen break dulu dari kelelahan personal reading. Kayak gitu ya. Ini aku belum ngocok, ini aku hanya mengacak karena sisa tadi. Oke, sekarang langsung aja buat kamu yang pilih kartu beruang. Ada kartu terbuka ya, jadi aku ambil di sini. Oke, aku akan ambil kartu di sini. Ada kartu Five of Cups, ada kartu The Hermit. Di bottom of the deck-nya ada kartu Strength. Wow, ini cukup berat di sini nih.
aku melihatnya di sini ada sesuatu yang bikin dia dilema di hari ini ya, yang bikin dia beban di hatinya, di pikirannya, dan sebuah dilema gitu ya, baik dalam konteks asmara maupun dalam konteks finansial. Di sini ini the High Priestess, ini Cup, ini the Hermit. Tapi ini lebih pada konteks ini sih, lebih pada konteks ya dua-duanya sih sama. Cuman kalau yang kamu di sini mantan kamu masih berpacaran, ini lebih pada konteks asmara ya. Cuman kalau kamu mantan kamu sudah menikah, dua-duanya tuh masuk, baik asmara maupun konteks finansial, ini sama-sama masuk di hari ini. Jadi ada sesuatu yang membuat dia dilema di hari ini, tapi dia berusaha sabar ya. Dan di hari ini dia suka menyendiri, dia tidak mau bergaul ya. Kalau misal ini masih bujang, masih pacaran maksudnya aku, ini orang di hari ini sekalipun dia weekend, dia pilih menyendiri ya. Dia memilih menyendiri, berpikir sendiri, sedih sendiri, mumet sendiri pikirannya, hatinya beban sendiri, pikirannya beban sendiri. Ini ada sesuatu yang bikin dia beban sekali ya. Dan dia berusaha tabah, berusaha sabar di sini ya. Ini ada kartu Five of Cup, dan ini kalau yang masih berpacaran ini kayak meragukan ya, meragukan hubungannya dengan pasangannya. Ada hal-hal yang bikin dia perlu dipertimbangkan. Kira-kira dia baik gak sih buat aku ke depannya? Kira-kira aku bakal melanjutkan dia ini ke pernikahan atau sampai di sini saja gitu loh ya. Ada aja di sini yang bikin dia nggak percaya sama pasangannya di sini, karena dia merasa ada hal yang dirahasiakan dari pasangannya ke dia gitu loh. Di sini dia ragu, cuman dia berusaha sabar ya. Tapi secara keseluruhan hubungan mantan kamu sama si pasangan tuh baik-baik aja, baik yang berumah tangga maupun yang pacaran baik-baik aja. Jadi ini hanya di pikiran ya, di pikiran aja, di pikirannya tuh beban, jadi beban pikiran aja. Jadi nggak sampai keluar lewat kata-kata, sampai marah-marah, sampai perseteruan secara langsung gitu ya, bukan di pikiran gitu, nggak kesana, nggak sampai cekcok mulut enggak ya, nggak ada. Jadi hanya di pikiran dia aja. Jadi ini vice versa teman-teman, karena ini versi YouTube. Ini aku sih menarik mantan kamu ya, tapi bisa jadi energi yang aku tarik adalah pasangan mantan kamu, bisa jadi di situ. Tapi penyampaian aku di sini aku sesuaikan judul. Jadi kalau aku sesuaikan judul di sini berarti mantan kamu di sini yang penuh pertimbangan ya. Mantan kamu di sini yang merasa adanya ketidakjujuran dari pasangannya gitu. Itu dalam konteks asmara ya. Dalam konteks finansial, kalau kamu yang di sini udah berumah tangga, ini ada sesuatu yang adanya ketidakpercayaan dia kepada pasangannya ya, dalam keuangan ya. Kayaknya sih kayak ada sesuatu yang disembunyikan oleh pasangannya itu masalah keuangan, kayak apa ya, ada hal yang ditutup-tutupi gitu teman-teman gitu dalam konteks keuangan. Dan dia berusaha sabar ya. Aku melihatnya secara finansial dia bagus di sini. Ini berbanding terbalik dengan kartu rumah tadi ya. Ini ibaratnya kalau ini angka 2, ini angka 9 secara finansial gitu loh. Ini bagus banget secara finansial ya. Kalau semisal mantan kamu masih pacaran, ini bisa jadi pacarannya tuh sama atasannya atau rekan kerja ya. Di konteks ini ya. Ini aku melihatnya ini konteks dunia kerja di sini ya. Kalau semisal ini kamu sudah berumah tangga, mantan kamu ini kayak bos gitu teman-teman, kayak punya bawahan banyak gitu ya, kayak punya karyawan gitu loh, orang yang sangat berduit gitu di sini, bagus secara finansial, bagus nih. Makanya aku bilang ini kebalikannya ya, secara finansial kebalikannya. Nah, saking banyaknya duit gitu sampai ada kebohongan dari pasangannya gitu, tapi kebohongan itu tidak berdampak yang gimana-gimana, jadi hanya di pikiran dia aja. Kemana sih duit, kok bisa sih sisa sekian, aku tuh kasih dia tuh duit misalnya 5 juta. Kenapa sih dalam sehari ini, kan ini kan hari ini teman-teman, aku update hari ini aja kan, kenapa sih cuman hari Sabtu aja sudah menghabiskan 4 juta nih, kemana nih duit? Nah gitu loh. Tapi dia tidak sampai cekcok, hanya di pikiran dia aja di sini gitu ya. Kalau dalam berumah tangga, kalau yang asmara ini ada rahasia, dia mempertimbangkan kira-kira aku mau lanjutkan hubungan ini atau aku sampai di sini saja gitu loh teman-teman ya. Kalau yang pacaran, oke. Kurasa sudah aku jelasin semua di sini. Di sini kamu ini apa sih, ini Pentacles. Oh enggak, ini kamu dealing sama Pisces ya. Ini Cup. Ini kamu dealing sama Leo di sini. Ini dealing sama Virgo. Ini
Cancer, Scorpio, Pisces. Jadi di sini energi yang paling kuat tuh dari Pisces ya teman-teman. Selain itu yang aku sebutkan tadi kamu dealing, tapi kecil energinya. Jadi yang paling kuat sekali lagi Pisces, oke? Oke teman-teman, selanjutnya buat kamu yang pilih kartu cincin di sini. Tapi mau aku acak dulu ya. Sambil aku ngomong di sini ya, buat kamu yang ingin personal reading sama aku, silakan DM aku di Instagram aku @milanabila99 atau kamu bisa langsung WhatsApp aku di nomor 083107805867. Karena di sini tuh general reading teman-teman, jadi jangan terlalu percaya juga ya. Karena yang ketarik tuh energi kamu hanya kecil, bisa hanya 30% atau 40%. Kalau misal kamu sampai ketarik 70%, itu kamu bersyukur aja gitu ya. Karena bagaimanapun yang namanya personal reading itu kalau versi YouTube nggak bisa, karena yang aku tarik di sini energi kolektif teman-teman ya. Dan jangan lupa kamu juga untuk subscribe channel aku satunya, Mila Spasi Nabila ya. Kalau di sini Mila Nabila nyambung, kalau di satunya tuh Mila Spasi Nabila. Jadi silakan juga di subscribe karena itu juga tentang tarot ya. Buat kamu yang suka banget dengan tarot. Sorry, ini aku belum ngocok, aku masih mengaca karena sisa tadi teman-teman. Oke, selanjutnya buat kamu yang pilih kartu cincin di sini. Sudah ada kartu jatuh satu, ada kartu The Moon di sini. Di sini ada kartu Five of Pentacles. Keluar lagi Five of Pentacles. Ini Ace of Pentacles. Ini ada kartu The High Priestess. Aku sih dalam konteks ini ya, karena ini ada kartu cincin di sini, aku melihatnya sebenarnya itu mantan kamu ya, itu sayang banget loh. Sayang banget, tulus banget sama pasangannya di sini. Aku banyak kayak gitu ya, tulus banget. Kebetulan aja di sini pasangannya tuh orang yang baik secara finansial atau pekerjaannya bagus gitu ya. Tapi di saat ini sekalipun lagi bagus ya kondisi pekerjaannya bagus, cuman kabar finansialnya lagi nggak bagus ya. Contoh nih, ini pasangannya punya pekerjaan gitu ya, udah bagus pekerjaannya, tapi karena dampak COVID sehingga semisal nih dia tuh pengusaha yang tadinya lancar-lancar aja usahanya, karena COVID tiba-tiba turun drastis, permintaan kecil, yang ada rugi. Nah itu ya Five of Pentacles. Jadi keterpurukan secara finansial. Aku sih lebih melihatnya kalau secara asmara nih baik-baik aja teman-teman, nggak ada yang dipermasalahkan ya, baik-baik aja asmaranya. Ini ada kartu apa nih, The High Priestess. Aku lebih pada ini sih melihatnya, lebih pada keuangan ya. Ini keuangan ini nggak jujur di sini ya, terutama yang berumah tangga. Ini pasangannya nggak jujur ya sama suaminya, si istri nggak jujur atau si suami nggak jujur di sini ya. Masalah keuangan tuh tidak teralokasikan pada yang benar di sini. Jadi ada pengeluaran di hari ini ya, ada pengeluaran dan pengeluaran itu nggak jelas gitu. Dan ini salah satu dari mereka tuh bertanya-tanya gitu. Udah nggak bagus secara finansial, masih pula adanya kebohongan di sini. Ada yang sampai pengeluaran tuh besar banget di hari ini, tapi nggak jelas tuh kemana aja gitu, kok besar sekali pengeluarannya gitu loh ya. Nah The Moon masih misteri, kemana sih, masih berpikir dia kemana sih kok sampai segitunya pengeluaran di hari ini gitu loh. Dalam konteks asmara baik-baik aja sih, nggak ada yang dipermasalahkan. Jadi sekalipun ini ada hal yang dirahasiakan dalam konteks finansial, tapi tidak mempengaruhi percintaan rumah tangga mereka tidak mempengaruhi di sini, oke? Itu dalam konteks dalam mereka yang berumah tangga di sini ya. Buat mantan kamu yang berumah tangga di sini, buat mantan kamu yang masih pacaran di sini, aku melihatnya kayak ini merasa kayak ini loh teman-teman, kayak salah satu gitu ya. Karena ini judulnya aku menarik mantan kamu, jadi aku penyampaiannya sesuaikan judul. Jadi di sini berarti mantan kamu itu
ragu gitu ya, adanya ketidaktulusan dari dia. Kayaknya nih kayaknya si dia itu maunya tuh sama aku hanya duit deh, bukan tulus ya. Tapi dia merahasiakan itu dari aku. Jadi dia pura-pura sayang sama aku, jadi berkedok hubungan, berkedok cinta. Itu di pikiran mantan kamu aja. Demun, hanya misteri gitu loh. Tapi hal demikian tidak mempengaruhi kisah cinta mereka. Jadi baik yang berumah tangga maupun yang hanya pacaran ini baik-baik aja. Jadi konflik batin itu hanya di pikiran dia aja gitu ya. Hanya di batinnya aja konfliknya gitu. Jadi secara fakta, secara real, secara nyata tidak ada masalah gitu ya. Jadi disimpan dalam hati, disimpan dalam pikirannya aja gitu di sini, oke? Jadi ini mantan kamu tuh merasa kayaknya ini ngelihat aku dari pekerjaan aku deh. Kayaknya dia tuh ngelihat aku dari gaji aku deh. Makanya dia mau pacaran sama aku gitu. Karena ini aku baca ini ada hubungan ya teman-teman, berpacaran. Tapi kebanyakan sih kamu yang pilih kartu ini udah berumah tangga, kebanyakan ya. Kebanyakan mantan kamu yang pilih kartu cincin ini udah berumah tangga. Jadi antara berumah tangga sampai pacaran tuh lebih besar yang berumah tangga. Bisa jadi yang berumah tangga sampai 80% di sini. Yang pacaran tuh hanya 20% di sini, oke? Kayak gitu. Jadi ragu, mantan kamu ragu, kayaknya dia nggak tulus deh. Kayaknya dia tuh lihat aku, dia mau sama aku karena kerjaan aku deh, gitu loh ya. Kayaknya dia tuh karena uang aku deh. Nah, gitu loh ya. Simpelnya kayak gitu di sini, oke? Ini buat yang pacaran. Kalau yang berumah tangga yang aku bilang tadi, ada kebohongan secara finansial di sini, oke? Gitu ya. Tapi intinya baik yang pacaran maupun yang berumah tangga, percintaan mereka di hari ini baik-baik aja. Bahkan ini sangat romantis ya teman-teman, sangat hangat, sangat intim. Bahkan ini yang paling romantis ya. Ini yang paling romantis ini justru. Ini paling romantis. Yang kedua ini romantisnya. Yang ketiga ini yang paling romantis ya. Jadi aku urut ya. Yang aku urut ya, pertama ini, kedua ini, ketiga ini gitu. Tetap romantis kok, tetap hangat kok di sini, tetap baik-baik aja kok. Kabar mantan kamu di sini, oke? Gitu. Jadi walaupun di sini ada masalah ya, di antara 3 kartu ini ada masalah, tapi tidak mempengaruhi cinta mereka gitu. Jadi secara asmara baik-baik aja gitu loh ya. Kalaupun ada konflik batin ya di pikiran dia aja, di hati dia aja, di pikiran dia aja. Tapi secara real nyatanya tuh tidak ada cekcok sampai mulut gitu, enggak di sini, oke? Gitu, oke? Di sini kamu dealing dengan ini Pentacles. Ini High Priestess, ini kamu dealing dengan Capricorn, Virgo, Taurus. Ini Pisces. Ini Pisces ya. Jadi sekali lagi kamu dealing dengan Pisces, Capricorn, Virgo, Taurus ya. Oke teman-teman, buat kamu yang ingin personal reading sama aku, silahkan DM aku di Instagram aku @milanabila99, atau kamu bisa langsung WhatsApp aku di nomor 0831 0780 5867. Dan jangan lupa teman-teman untuk juga subscribe channel aku satunya di sini ya. Di sini teman-teman, Mila Nabila. Mila spasi Nabila ya. Mila spasi Nabila. Dan di sini aku juga tentang tarot ya. Jadi buat kamu yang suka banget dengan tarot, silahkan ditunggu subscribe-nya ya. Oke teman-teman, buat kamu yang ingin personal reading sama aku ulangi lagi, silahkan WhatsApp aku di nomor 0831 0780 5867. Oke, nantikan konten aku berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Thank you, bye-bye.